Pokoknya kita ngurusin pasien jenazah COVID itu 2,5 juta lah per bulannya. Nama saya Muhammad Fahru Rozi, asal Jakarta, umur 22 tahun. Pekerjaan saat ini apa? Kalau saat ini jadi tim pemulasaran jenazah di RSUD Pondok Gede, daerah Bekasi, tapi juga dibantukan untuk driver ambulans ataupun driver operasional. Sehari ngantar berapa orang? Untuk informasi juga di rumah sakit kami itu dikhususkan untuk rawat inapnya itu untuk pasien COVID. Alhamdulillah untuk saat ini agak sedikit berkurang kita antar jemputnya karena memang di sini juga kamarnya sudah full, jadi kita udah nggak bisa jemput pasien lagi dan juga masuk pasien lagi. Tapi kalau untuk kemarin sih ya sekitar setiap hari itu paling minimal banget gitu kita menjemput satu pasien. Pakai APD nggak? Perlu lengkap gitu. Lengkap, APD lengkap level 3. Udah berapa lama? Kalau untuk jadi supir ambulansnya itu sekitar 1 tahun ya. Tapi kalau untuk tim pemulasaran jenazah ini alhamdulillah baru dinaikin bulan Oktober kemarin. Itu ngapain Mas pemulasaran jenazah? Paling sering itu pemulasaran jenazah COVID ya. Pokoknya kita ngurusin pasien jenazah COVID itu dari mulai almarhum meninggal di ruang rawat inap ataupun di rumah, kita sterilisasi, kita bungkus pakai kain kafan, kita bungkus lagi pakai plastik, baru kita masukin peti, kita bungkus lagi petinya pakai plastik, baru kita antar ke pemakaman. Tapi kalau untuk yang lainnya, kalau untuk jenazah-jenazah biasa, paling sering itu dapat tugas itu kita entah itu memandikan jenazah ataupun formalin jenazah. Perlu background pendidikan khusus nggak sih Mas? Kemarin saya baru lulus tahun ini ya kuliah dari jurusan pendidikan agama Islam, tapi malah dapat pekerjaannya di rumah sakit gitu loh. Tapi tetap kita latihan juga sih selama seminggu kemarin. Selama setahun ini sambil kuliah sambil nyetir ambulan. Diterima kerja di rumah sakit ini tuh lagi nyusun skripsi juga soalnya. Serem nggak sih? Dibilang serem atau enggak sih, sebenarnya sih serem ya, apalagi kita kalau misalnya masih jadi driver ambulans ya. Karena unit ambulans yang kita punya itu bukan unit ambulans yang khusus infeksius, jadi nggak ada sekatnya antara kabin driver dengan kabin pasien, itu nggak ada sekatnya sama sekali. Kita hanya bermodalkan APD. Selainnya itu kita pertama tegang dan juga takut terpapar juga, karena memang yang kita jemput itu mayoritas 80% lah orang-orang yang ada gejalanya seperti batuk itu kan benar-benar mencipratkan droplet dari mulutnya. Itu yang kita takutkan itu tembus ke dalam masker kita gitu loh. Alhamdulillah sampai saat ini kita berulang kali di swab, alhamdulillah masih hasilnya negatif sih. Kalau sebelum COVID pasiennya kayak gini? Kalau sebelum COVID itu kita benar-benar jarang banget. Paling cuman ngerujuk pasien ibu hamil yang pecah ketubannya dan juga yang lainnya sih kita rujuk ke rumah sakit lain. Gajinya berapaan Mas? Kalau di sini kemarin pas jadi driver, karena kita masih pekerja harian lepas ya, belum sampai ke UMR. Kemarin driver ambulans itu gaji alhamdulillah udah nyentuh 2,5 juta lah per bulannya. Sekarang di pemulasaran jenazah naik 500 jadi 3 juta. Sama biaya hidup sana cukup? Biaya hidup sini sih alhamdulillah cukup, karena kita kagak neko-neko lah bahasanya gitu kan ya, kagak bahasanya mah sebagai anak muda ya, nabung buat nikah juga gitu kan, apalagi buat laki-laki pengen punya rumah juga gitu loh ketika nanti udah nikah. Suka duka di kerjaannya gimana nih? Kita sih diikhlasin aja, dinikmatin aja kerja kita seperti apa, karena juga banyak dukungan juga sih. Wah nih pahlawan garda terdepan, kemarin itu kita banyak sekali dapat dukungan. Itu alhamdulillah juga menjadi support bagi kita. Paling dukanya itu paling sedih banget, bener-bener ada pasien emergensi, itu bukan COVID ya, tapi komplikasi waktu itu, pasien emergensi yang harus kita bawa ke rumah sakit yang lebih lengkap lagi, dan itu meninggal di dalam ambulans. Kita sebagai driver ambulans itu seperti merasa walaupun kematian itu udah takdir ya, tapi kayak merasa gagal aja gitu loh. Kalau jam kerjanya? Beragam sih ya. Kemarin itu pas masih jadi driver ambulans itu 2 kali ngubah jam kerja. Yang pertama itu 8 jam, terus yang kedua karena memang tenaganya masih kurang jadi ditambahin lagi jadi 12 jam. Sekarang ke pemulasaran jenazah lagi jadi balik lagi ke 8 jam. Dapat uang lembur nggak? Uang lembur di sini masih belum ada, tapi dapatnya uang piket. Jadi kalau hari libur dan juga hari libur nasional, hari besar lainnya itu kita dapat uang piket 150.000 per hari. Kalau pengeluaran Masnya? Pengeluaran sehari-hari paling cuma makan, bensin, rokok, itu aja sih. Tinggal sama orang tua? Masih sama orang tua, dan juga ya per bulan itu ngasih ke orang tua 1 juta. Kalau bensin paling cuma 3 hari sekali lah ya, itu kita isi full motor ya. Paling banyak 20, kadang juga isinya 15 sih. Makan di sini sih alhamdulillah masih terjangkau, masih nggak nyampe 15.000 ke atas lah kita makan. Sama rokok ya 20.000 seharinya. Ini agak mandat juga sih, kita juga nabung emas juga sih. Tapi sekarang bukan udah enggak ya, tapi agak berhenti dulu lah. 1.100.000 baru kumpul 4 gram.
Ada hobi yang bikin boros? Sampai saat ini masih belum ada sih. Paling yang paling bikin boros banget itu paling kalau teman ngajak jalan-jalan doang sih. Udah lama banget tuh, sekitar 1 tahun yang lalu terakhir jalan-jalan malah. Tapi kan banyak orang yang bandel ngajakin ke puncak lah, ngajakin ke Bandung. Rencana kedepannya udah punya calon? Alhamdulillah calon belum dibilang calon sih ya, karena baru punya rencana doang untuk tahun 2021, entah pertengahan sepertinya itu baru pengen tunangan sih. Tunangannya tunangan lagi. Pasangannya semester berapa ya? Semester 3 sekarang. Memang ya sembari dia nunggu lulus, sembari nabung juga dah. Kalau sama pasangannya perlu keluar duit nggak jalan-jalan? Jarang banget kita keluar sama pasangan ya, paling cuman antar jemput dia kuliah kemarin, karena pas PSBB transisi kemarin itu di tempat dia kuliah itu udah mulai kuliah offline lagi, paling cuma itu doang. Jalan paling cuma kita ke coffee shop doang, itu juga jarang banget sih. Paling cuma menghabiskan uang sekitar 100 lah paling banyak, 100 sampai 150 ribu. Bulan sekali nggak? Bisa dibilang sebulan sekali sih. Visi Mas ke depannya? Untuk rencana ke depan ya mungkin untuk nikah dulu, baru nanti ya kita bareng-bareng lah sama pasangan untuk entah itu bangun rumah atau beli rumah yang udah jadi. Satu jurusan sama pasangan? Satu jurusan kebetulan, sama-sama pendidikan agama juga. Kalau untuk saat ini sih sama, pasangan juga kerja juga sih, ngajar juga di salah satu SD di daerah Depok, Jawa Barat. Jadi guru agama juga sama. Sama dia udah ada omongan soal duit? Udah sih, udah ada omongan juga sih. Dia juga siap buat bantu lah untuk biaya pernikahan nanti. Bagus banget kayak gitu. Iya, makanya. Dan juga nggak minta macem-macem, dia bilang gitu kan, nggak usah lah di gedung-gedung segala macem, udah nggak usah neko-neko bahasanya mah. Sementara suka banget nggak sama kerjaan ini? Kalau saya sih suka aja ya, disyukuri aja gitu loh. Di sekarang kan lagi zaman-zamannya susah banget nyari kerja, apalagi nggak ada orang dalam gitu kan. Di masa COVID ini juga banyak sekali karyawan yang di PHK massal kan. Malah saya merasa beruntung aja sih kerja seperti ini gitu loh. Gak ada PHK, tidak diberhentikan. Alhamdulillah sih, orang-orang juga pada percaya di sini. Saya dipercaya untuk jadi tim pemulasaran jenazah, bahkan nggak setengah-setengah gitu. Ketika kemarin tawarin udah langsung jadi kepala instalasi aja udah. Pegang beberapa bawahan? 4 sih. Ada yang lebih tua nggak dibanding Mas? Ada satu sebagai pemimpin mereka, apalagi ada yang lebih tua dari saya ya, menyederhanakan bahasa perintah gitu, jadi mengajak bukan perintah. Coba dong ini kerjain ini. Ya dia agak sederhanakan lagi, agak halusin lagi, yuk bareng-bareng kerjain gitu loh. Oke Mas, makasih ya. Ya, sama-sama. Selamat kerja kembali.